kerja gitu untuk rekreasi ke Bandung. Saya minta dia datang nyusul ke Bandung. Ternyata dia nggak nyusul. Ternyata dia Oke, jadi saya mau cerita bagaimana awalnya nih ya, saya ketemu dengan suami saya. Saya itu di keluarga saya adalah untuk menikah umur yang paling tua adalah saya. Ya, saya biasanya itu kalau pergi kemana-mana selalu diantar nih sama adik saya, almarhum adik saya. Nah, suatu saat saya pergi dan pulangnya nggak dijemput. Karena nggak dijemput karena sudah malam sore, dia nggak bisa jemput. Saya pulang sendiri, saya naik bis. Nah di situ nggak tahu tuh ada cowok tuh tiba-tiba duduk di samping saya gitu. Tiba-tiba dia duduk di samping saya gitu. Nah dan dia kenalan lah di situ ya. Dan di saat kenalan itulah bicaralah macam-macam. Nah itulah jadi saya ketemunya di bis ya. Nah itu pertama kali saya berkenalan dengan suami saya. Nah ketemu itu saya setiap orang yang berkenal dengan saya ingin dia itu berkenalan juga dengan orang tua saya. Jadi orang tua saya tahu saya itu bergaul dengan siapa saja gitu. Nah biasanya kan kita kalau anak-anak muda nih suka backstreet nih diem-diem. Nah kalau saya enggak lah, saya ingin supaya orang tua saya tahu saya itu berkenalan dengan siapa gitu ya. Nah karena kami berbeda keyakinan, singkat cerita lah ya, setelah kami bergaul beberapa lama nih dengan cowok ini gitu ya, kita pacaran lah ya. Tapi ternyata pacaran itu saya ditentang nih sama kakak-kakak saya dan orang tua saya nggak menentang. Kenapa ditentang? Karena ada perbedaan tadi ya, perbedaan gitu. Nah di sini saya berdoa sama Tuhan, karena saya juga nggak mau egois ya. Belum tentu kan pilihan saya benar juga, karena kadang orang lain kan bisa melihat lebih netral gitu ya. Jadi saya berdoa sama Tuhan, saya hanya minta Tuhan kalau memang dia jodoh saya yang terbaik. Nah pada saat nanti ada pertemuan kerohanian, Tuhan kasih tanda, saya bilang gitu. Saya berdoa begitu bersama dengan almarhum nenek saya. Jadi istilahnya sembahyang tahajud lah gitu lah ya. Jadi kita begitu. Nah setelah beberapa kali pertemuan kerohanian itu, doa saya dikabul rupanya sama Tuhan. Jadi saya hanya bilang, Tuhan saya minta suatu tanda nih kalau dia memang jodoh buat saya. Nah di saat setelah beberapa kali pertemuan kerohanian, tanda yang saya minta itu ada di situ. Laki-laki ini menunjukkan tanda itu. Nah ya udah puji Tuhan lah. Tapi itu sempat juga kami walaupun sudah ada tanda itu, kami sempat dipisahkan. Jadi saya sempat dibawa ke Surabaya. Saya ke Surabaya, suami saya tetap di sini ya, di Jakarta ya. Dan saya cuma berdoa, Tuhan kalau memang nanti dia jodoh saya, tetap pada saat saya kembali, dia akan kembali lagi ke saya bilang gitu. Nah, tapi namanya manusia ya, tetap aja pada saat kita janjian nih, waktu itu saya janjian sama teman-teman kerja gitu untuk rekreasi ke Bandung. Saya minta dia datang nyusul ke Bandung, ternyata dia nggak nyusul. Ternyata dia pergi dengan cewek lain. Tapi saya hanya punya satu keyakinan. Kalau memang dia jodoh sama saya, dia akan kembali ke saya. Nah benar. Dan saat itu tadi karena perbedaan tadi, saya juga takut kan kalau dalam rumah tangga terjadi perbedaan kan gak akan smooth ya. Nah akhirnya ending ceritanya nih ya, dia mau masuk ya, bisa menerima keyakinan saya, dan akhirnya kami bisa menikah dengan persetujuan orang tua, dengan persetujuan saudara-saudara semua. Dan saat ini nih saudara-saudara, saya merasakan bahwa kesetiaannya dia tuh lebih kuat daripada saya. Jadi inilah pelajaran buat kita semua, bagaimana Tuhan memberikan yang terbaik kalau kita memang percayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Jadi kita tidak memaksakan kehendak kita, tapi kita hanya minta kepada Tuhan, kalau dia yang terbaik Tuhan, biarlah terjadi sesuai kehendak-Mu. Itulah, terima kasih, semoga ini semua menguatkan, terutama nih untuk anak-anak muda nih ya, untuk sedang mencari pasangan hidup nih ya. Itu saja, terima kasih, shalom untuk kita semuanya.